saya lihat apa pertanyaannya ya dari HP ya. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam Bu Ati. Maaf diganggu sebentar ya. Nggak apa-apa. Apa kabar Bu Ati? Sehat? Alhamdulillah baik. Siap. Ada apa nih? Iya, saya mau wawancara nih Pak. Wawancara. Saya kan ada tugas CGP Siap. 10 itu mengenai modul 3.1 Oke. mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin nih Pak. Oke, siap. Boleh apa tuh pertanyaannya? Pak Surya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, bagaimana cara saya mengidentifikasi ya terkait dengan dilema etika dan dilema moral. Baik. Terima kasih Bu Ati sudah mempercayakan saya ya untuk diwawancarai. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu untuk Bu Ati, selamat menjalankan proses pendidikan guru putra, mudah-mudahan sukses, lancar sampai dengan selesai. Oke, kembali lagi ke topik pertanyaan tadi terkait dengan dilema etika ataupun dilema moral. Memang sebagai seorang pemimpin itu kita akan selalu menghadapi yang namanya dilema etika maupun dilema moral. Sebelumnya saya jelaskan dulu terkait dengan apa itu dilema etika, apa itu dilema moral ya. Kalau etika itu kan terkait dengan integritas kita sebagai aparatur sipil negara. Kita dituntut untuk melaksanakan aturan-aturan yang sudah jelas tertulis. Kalau dilema moral ini biasanya itu terkait dengan keputusan-keputusan terkait dengan kepercayaan kita sendiri sebagai individu pribadi. Kalau ditanya mana yang lebih sulit, mana yang lebih mudah, tidak ada yang lebih sulit, tidak ada yang lebih mudah. Segala keputusan itu pasti ada plus dan minus. Lalu terkait dengan bagaimana cara saya mengidentifikasi, pertama-tama saya harus mengobservasi terlebih dahulu terkait dengan situasinya seperti apa. Setelah saya observasi, saya lihat, saya ajak diskusi pihak-pihak yang terkait. Saya ajak bicara, saya kumpulkan segala informasi yang bisa saya jadikan bahan dalam saya memutuskan segala sesuatu tersebut. Nah, setelah itu baru sudah terkumpul semua bukti-bukti kuat, dokumen-dokumentasi sudah lengkap, baru saya akan membuat keputusan. Tapi itu kembali lagi seberapa penting atau tidaknya keputusan itu. Berikutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, baik. Nah, kalau kita dihadapkan dengan hal-hal seperti tadi yang Ibu katakan, tentu saja kita wajib yang namanya pelibatan. Jadi kita harus melibatkan semua pihak-pihak yang sedang mungkin selisih paham atau tidak sependapat dengan suatu usul. Kita duduk bersama, kita diskusi bersama. Setelah itu kita cari solusi bersama agar pihak yang satu dengan lainnya itu bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, di sini memang peran seorang pemimpin penting dalam menguasai skill coaching. Nah, jadi agar kita bisa mengembangkan potensi yang lawan bicara untuk menemukan solusinya. Tapi kadang itu juga perlu juga kita sendiri yang harus memutuskan. Tapi yang namanya pemimpin pasti ada suka dan tidak suka. Itu adalah fakta realita. Hal biasa. Nah, berikutnya nih Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, langkah-langkah biasanya ketika saya dihadapkan dalam suatu situasi saya harus menentukan. Itu kembali lagi ke tingkat sulitannya. Kalau memang sebuah kejadian yang harus saya putuskan pada saat itu juga dan memang tingkatnya ringan, saya bisa langsung on the spot saya putuskan. Contoh misalnya saya lihat sampah di lapangan, kan nggak perlu saya rapat dulu atau musyawarah dulu, saya tinggal langsung memutuskan, panggil Caraka, tolong itu diangkat. Tetapi ketika itu memang situasinya memang pelik atau sulit, itu biasanya kita kumpulkan dulu semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu saya sendiri sebagai pemimpin, rekan guru,
wajib kita libatkan siswa, kita ajak diskusi juga siswa. Karena memang kita instansi pendidikan yang mana kita harus selalu berkolaborasi, bermusyawarah terhadap kepada seluruh stakeholder yang harus, termasuk orang tua murid juga. Kalau memang seperti itu kita harus ajak bicara dan diskusi. Berikutnya nih Pak, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika? Oke, baik. Yang saya anggap itu dapat membantu saya atau efektivitasnya sebagaimana sih? Pentingnya kita menjalin komunikasi kita itu secara transparan. Jadi ketika kita memberikan sebuah informasi prolog di suatu pertemuan, baik itu dengan guru ataupun kepada orang tua murid, bahkan stakeholder di atas kita, pemimpin, itu kita harus memberikan informasi-informasi yang jelas, terstruktur dan juga transparan apa adanya. Nah, di situ kita fungsinya apa? Agar audiens kita itu paham apa yang kita sedang ingin putuskan pada saat itu. Artinya segala sesuatu itu seperti tadi di awal saya bilang, pertama-tama pasti akan saya kumpulkan dulu informasi-informasi, data-datanya, fakta-faktanya terkait dengan hal tersebut yang ingin kita segera putuskan. Setelah itu kita beberkan apa saja nih, ya kan, pada audiens. Jadi transparansi dalam komunikasi itu menurut saya itu sangat efektif ketika kita ingin menentukan sebuah keputusan. Ya. Luar biasa ya Pak Satya. Ya. Yang berikutnya nih Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus ini di dunia etika? Oke, tantangannya. Jadi mungkin saya ambil ilustrasi segini Bu. Ketika saya ada kepentingan, orang lain ada kepentingan dan orang lain tersebut dekat. Contoh lah, istri saya sendiri ingin memasukkan anaknya ke sekolah tertentu dengan memanfaatkan situasi saya sebagai seorang. Nah, itu adalah tantangan menurut saya. Ketika kita harus membuat keputusan tapi melibatkan orang terdekat dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana itu menyiasatinya? Ya, itu tadi kembali lagi ke aturan yang tertulis. Kita dituntut untuk berintegritas, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Nah, tantangan terberat itu tentu saja orang-orang terdekat kita ya. Misalnya Bu Arti dekat sama saya atau Bu Retno atau siapapun, terus ingin melancarkan sebuah program dan bagaimana caranya program itu bisa terlaksana, ya kan? Nah di situ kadang kita jadikan itu sebuah dilema. Kalau saya tidak luluskan permintaannya, ini akan baik untuk dia tapi buruk bagi saya. Nah, itu tantangannya. Jadi orang-orang terdekat kita. Atau lagi ada nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang mana Bapak sendiri untuk penyelesaian tersebut dijadwalkan atau bentuk prosedur atau bagaimana penjelasannya? Oke. Untuk jadwal tertentu memang kita sudah sepakat. Waktu di awal saya hadir di SDM Menteng Atas 01, kita ajak bicara guru-guru semua, dewan guru, teknik dan lain-lain untuk membuat sebuah kesepakatan. Mari kita buat suatu pertemuan rutin yang mana semua komitmen untuk hadir di sana. Nah, alhamdulillah program tersebut namanya Jukimentas 01, Jumat Berbagi SDM Menteng Atas 01. Itu adalah sebuah komunitas belajar yang mana isinya adalah guru-guru diajak untuk saling berbagi, baik itu aksi nyata terkait mereka ataupun pengalaman-pengalaman yang memang dia dapatkan dari luar dan bisa ditularkan di sekolah kita. Namun sebelumnya biasanya saya awali itu dengan mungkin informasi kedinasan atau informasi-informasi yang memang harus dilaksanakan, bahkan sampai dengan pengambilan keputusan seperti yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu pada saat salah satu rekan kita pensiun. Kita bermusyawarah untuk menentukan seorang wakil kepala sekolah. Di situ itu juga kan pengambilan keputusan yang besar, tapi saya coba libatkan seluruh stakeholder yang ada. Seperti yang Ibu Bapak ketahui, sebenarnya saya punya wewenang untuk memilih langsung, tapi hal itu tidak saya gunakan untuk menjaga keharmonisan instansi
atau organisasi agar semuanya keterbukaan, transparan, tidak ada like and dislike. Seperti itu. Luar biasa nih Mas Arya nih. Ya, baik. Hal-hal ini Pak, Ya. apakah seorang atau faktor apa saja selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan ya. Ya tadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, tentu saja kita membutuhkan segala sesuatu informasi untuk hal tersebut. Jadi kita observasi, kita identifikasi, observasi, lalu kita butuhkan bukti-bukti penguat agar keputusan saya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan keputusan seorang pemimpin tidak boleh berdasarkan like and dislike, harus objektif. Itu terkait dengan dilema etika ya. Kalau dilema moral, ya itu lain lagi, karena itu kembali lagi ke individu masing-masing. Ada salah seorang pemimpin mungkin dia lebih condong karena dalam bentukan keagamaan tertentu yang mengharuskan menganggap itu normal. Ada juga agama lainnya menganggap itu tidak normal. Nah, itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita membicarakan tentang dilema etika, tentu saja kita perlu adanya dokumentasi, informasi yang kuat untuk kita membuat keputusan. Contoh misalnya ketika kita bermusyawarah, kita butuh apa yang namanya notulen rapat seperti itu, atau dokumentasi berbentuk foto ataupun video. Nah itu bisa kita jadikan hal-hal yang memang bisa mempermudah saya dalam membuat keputusan. Gitu. Itu berarti. Lagi nih Pak. Ya siap. Dari semua hal yang telah sampaikan tadi, pembelajaran apa atau hal yang dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam etika? Oke. Jadi hal-hal yang baik mungkin ya berarti yang positif yang saya dapatkan ya dalam mempelajari hal ini adalah ketika saya membuat keputusan itu saya di situ dituntut untuk terus belajar. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif kepada rekan sejawat atau dewan guru atau dengan tenaga pendidikan, karena memang mereka itu adalah tim kita. Tanpa mereka seorang pemimpin juga tidak akan bisa berbuat apa. Artinya apa? Di sini sosok pemimpin memang dibutuhkan seperti itu, yang pemimpin yang mau mengajak dan berlari bersama, tidak hanya sekedar memberi perintah, tapi hanya juga bisa memberikan contoh. Jadi hal-hal positif yang saya dapatkan tentu saja itu tadi. Jadi kita memang harus menguasai yang namanya ilmu komunikasi. Itu hal yang paling penting. Ya, sekali Pak. Siap. Ya, cukup ya Pak. Sudah selesai. Sudah selesai ya. Terima kasih banget Pak Arya. Sama-sama Bu Diarti, mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Arya. Sudah cukup selesai. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih. Bu Retno.